Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hari ini masih Allah perkenankan kita untuk senantiasa mencari ilmu, agar ilmu tersebut ilmu yang sesuai dengan apa yang Allah harapkan tentunya. Dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan bainal haqqi wal batil, antara hak mana yang benar dan antara yang batil mana yang salah. Sampai akhir hayat kita tuntutlah ilmu tersebut. Belajarlah agar proses ibadah kita berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah kepada beliau. Mudah-mudahan suatu saat nanti, meskipun di yaumul hisab atau di yaumul mahsyar, kita begitu jauh, ya, karena kita adalah umat akhir zaman, begitu jauh dari Nabi Muhammad SAW, ya, di akhirat nanti. Tetapi karena kita beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sejauh manapun kita insya Allah akan dilihat Nabi kita sebagai umatnya, yang kelak nanti akan diberikan syafaat kepada kita. Dan dengan syafaat tersebut mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah masukkan kita ke dalam surga. Pemirsa yang Allah muliakan, pada episode yang ke-7 ini kita akan bahas tentang kota Makkah dan keutamaannya. Kota Makkah dan keutamaannya. Nama lain dari kota Makkah, ya, bahkan asal dari nama kota Makkah itu adalah Bakkah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk kenyamanan umat, ya, seluruh umat bahkan di dunia ini adalah Bakkah Mubarakah, yaitu Mekah tadi. Bakkah adalah nama lain dari kota Mekah yang tersirat di dalam Al-Quran. Baik, dahulunya, ya, Mekah ini adalah seperti lembah yang dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan. Makanya lihat pemirsa, ya, ketika nanti jamaah penjuru wisata berangkat ke kota Makkah, nanti lihat di sana, ternyata seperti lembah. Maka memang dulu seperti itu. Bakkah itu, ya, itu dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan. Nah, kemudian pembangunan kota Makkah ini, salah satunya yang ada di sana adalah Ka'bah di Masjidil Haram, tidak terlepas dari perjuangan Nabi kita Ismail dan Ibrahim, ya, kemudian Siti Hajar. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Nah, dan bahkan, ya, sejarah menjelaskan bahwa kota Mekah itu dahulunya tandus. Sangat-sangat tandus. Tetapi apa? Ya, ketika ditanami oleh para kabilah-kabilah, salah satunya kabilah Quraisy, ya, karena Quraisy adalah kabilah yang sangat dimuliakan pada saat itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah dari kalangan kabilah Quraisy. Meskipun tanahnya tandus pada saat itu, kemudian dikelilingi pegunungan, pada saat mereka menanam sesuatu di sana,
tanamannya luar biasa bagusnya. Bahkan mereka penduduk yang menduduki kota Mekah pada saat itu sangat nyaman, ya, dan lain sebagainya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, ya, orang-orang yang tinggal di kota Mekah akan merasa kenyamanan, merasa aman dari gangguan-gangguan tersebut. Pemirsa yang Allah muliakan. Kemudian, ya, yang luar biasanya lagi adalah sampai hari ini Mekah itu masih tempat yang paling disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat yang paling nyaman. Kemudian juga tempat yang dirindukan oleh kaum muslimin. Apalagi Ka'bah. Ya. Memang sekilas orang lihat Ka'bah itu ngapain orang di berkumpul sampai jauh-jauh 9 jam atau 10 jam perjalanan datang ke Ka'bah untuk melihat Ka'bah. Siapapun yang melihat Ka'bah akan merasakan kegembiraan terharu yang luar biasa. Kenapa? Allah sendiri yang memberikan kenyamanan di tempat itu. Pemirsa yang Allah muliakan. Pembangunan Ka'bah juga tidak terlepas dari, ya, usaha dan perjuangan oleh Ibrahim alaihissalam. Makanya di sana nanti ada bentuk, ya, sudah kita jelaskan di episode yang lalu, ada bentuk seperti miniatur kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah miniatur kaki Nabi pada saat membangun dan menyusun batu-batu Ka'bah. Dan sampai sekarang batu-batu Ka'bah itu tersusun dengan rapi, ya, bahkan dijaga oleh kabilah-kabilah yang dari dulu zaman Nabi, ya, sampai sekarang mereka tetap, ya, menjaga Ka'bah, bahkan pintu Ka'bah tersebut. Baik pemirsa yang Allah muliakan, seperti apa keutamaan dari kota Mekah tersebut? Dan apa saja yang ada di sana? Insya Allah kita akan kembali lagi nanti setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah pemirsa Salam TV yang Allah muliakan. Di segmen awal kita sudah menyampaikan sejarah singkat dari terbentuknya kota Mekah dan Ka'bah. Nah, perlu kita sampaikan lagi pemirsa yang Allah muliakan. Tentunya kota Mekah ini memiliki hudud. Apa itu hudud? Batasan. Memiliki batasan. Pada saat jemaah umrah itu mau berangkat dari kota Madinah ke Mekah, pada saat mau memasuki kota Mekah, maka nanti di sana ada seperti di pertengahan perjalanan ada, kalau bahasa kita di Indonesia itu gapura. Akan tertulis di sana Makkah Al-Mukarramah. Dari situ sudah memasuki batasan dari kota Mekah itu sendiri. Maka hukum kota Mekah yang dijelaskan Allah melalui Al-Quran sudah masuk di sana. Keutamaan kota Mekah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan jelaskan oleh Nabi sudah masuk juga di sana. Apa saja di sana hukumnya? Kita tahu bahwasannya di sana tidak boleh hukumnya membunuh hewan, kemudian memotong pepohonan, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, bukan berarti bahwa, ya, kita sama sekali tidak boleh memotong pohon dan lain sebagainya atau membunuh hewan yang bisa
mengakibatkan atau mencederai kita. Tidak seperti itu pemirsa yang Allah muliakan. Tetap boleh, tetapi dengan syariat dan ajaran tata cara yang sudah dijelaskan dalam agama. Contoh, mungkin pemirsa lihat di sana dan pernah dengar bahwa Mekah itu kan nggak boleh motong-motong. Ya, contoh kecilnya adalah motong pepohonan. Tapi kok saya lihat ada yang dipotong ya? Nah, kalau untuk maslahatul ummah, jelaskan para ulama di sini, itu beda cerita. Pohon kurma kan di sana banyak tuh. Nah, tidak mungkin pohon kurma itu tinggi, kemudian tingginya itu daun-daunnya bercabang, kemudian cabangnya itu bisa melukai nanti pada saat orang berkendara ataupun jatuh. Maka di sini boleh dipotong pohon tersebut, bukan berarti haram. Kemudian apalagi pemirsa yang Allah muliakan. Pada saat kita melihat atau binatang-binatang yang bisa mencederai dan melukai kita nanti. Di sana nanti pemirsa lihat mungkin ada seperti kelabang, kemudian kalajengking dan lain sebagainya. Ya, silahkan dibunuh. Karena mereka punya hak tersendiri untuk dibunuh. Nah, kalau kita berbicara tentang keutamaan kota Mekah, Masya Allah luar biasa. Semua orang merindukan kota Mekah. Coba kita tanyakan kepada sahabat-sahabat kita yang mereka berangkat ke sana. Mereka menanamkan rasa kerinduan yang luar biasa. Mereka ingin berangkat kembali lagi ke sana. Kalau bisa mereka tiap bulan, tiap tahun mereka berada di sana. Kenapa? Memang Allah turunkan kenyamanan di sana. Allah turunkan kenyamanan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang datang ke sana. Karena memang dalam sebuah hadis dijelaskan, ya, la tashuddur rihal ila thalath masajid. Ila thalathati masajid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, wa masjid hadza, wa Masjidil Aqsa. Tidak usah kau jalan jauh-jauh sekali mengharapkan keridhaan dari Allah kecuali yang 3 tempat ini yang Allah muliakan. Maka ketika tempat ini kau datangi, keridhaan Allah akan datang kepadamu. Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Bahkan dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa memang Allah sudah mempersiapkan tempat yang terbaik di muka bumi ini. Yang paling terbaik itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Imam Suyuti menjelaskan dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran bahwa nama lain dari Makkah tadi yaitu Bakkah, artinya dijelaskan Imam Suyuti adalah membuat orang bisa menangis. Jelas. Ya, ketika orang-orang yang berangkat ke sana dan mereka melihat Ka'bah dengan secara langsung, mereka bisa tenang ibadah di sana. Bahkan kalau kita bisa sampaikan bahwa gak ada lagi yang tersimpan kehidupan duniawi dalam hati mereka, saking mereka bahagianya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa keutamaan kota Mekah itu. Luar biasa kemuliaan kota Mekah yang Allah berikan. Bahkan ya, Allah yang akan menjaga keamanan, Allah sendiri yang akan menjaga keamanan kota Mekah tersebut. Mungkin juga ada yang bertanya dari kita, Ustaz bilang kota Mekah itu nyaman, aman. Tapi kok masih ada perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh penduduk Mekah? Perlakuan mungkin mencuri dan sebagainya. Insya Allah kita akan sampaikan nanti mengapa demikian. Tetapi kita sampaikan
setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, kalau kita berbicara tentang kenapa masih ada hal-hal yang tidak kita sukai yang ada di kota Mekah, mungkin kita pernah dengar bahasa seperti ini. Makanul muqaddas la yuqaddisu ahad. Tempat yang suci tidak mensucikan orangnya. Benar kalimat ini. Mengapa demikian? Karena memang orang-orang yang datang ke sana itu ada niatnya itu bukan hanya saja beribadah kepada Allah. Ada orang-orang yang datang ke sana itu yang niatnya itu untuk merusak nama baik kota Mekah. Terbukti dari orang-orang liberal, terbukti dari orang-orang yang tidak suka dengan kemuliaan Mekah, ya, terbukti mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dilarang oleh negara itu sendiri. Kita lihat, ya, ada orang-orang yang mereka sengaja untuk masuk Islam, mengganti nama mereka, membuat paspor, membuat visa agar mereka bisa berangkat ke kota Mekah. Tapi niatnya mereka itu tidak beribadah untuk merusak nama lain, ya, kemuliaan dari Mekah itu sendiri. Makanya wajar saja di sana itu ada yang namanya kecurian. Nanti pemirsa yang Allah muliakan, kalau ya berangkat umroh kemudian sudah di Masjidil Haram, jangan kita menganggap bahwasanya kemudian jangan kita sepele, oh di sini aman kok sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Memang aman, memang aman. Tetapi orang-orang yang tidak bisa menjadi amanah pada saat mereka di kota Mekah, tidak aman orang-orang yang ada di sana sebahagiannya. Tapi itu hanya segelintir orang. Pada saat jemaah umroh ke sana, maka tetap hati-hati, ya, menjaga barangnya. Kemudian sedikit lagi kita sampaikan pemirsa yang Allah muliakan tentang kota Mekah itu sendiri. Dahulu juga kota Mekah itu, ya, tidak begitu banyak penduduknya, hanya beberapa kabilah saja. Bahkan, ya, Ka'bah itu juga dulu dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk dan rumah-rumah penduduk juga tidak padat. Pemirsa yang Allah muliakan. Kemudian kita akan sampaikan keutamaan-keutamaan dari kota Mekah itu sendiri. Yang luar biasa yang perlu kita sampaikan bahwasanya kota Mekah itu tidak dimasuki Dajjal. Tidak dimasuki Dajjal sama sekali. Orang yang tinggal di sana tidak akan diganggu oleh Dajjal. Kota Mekah tidak akan pernah bisa dimasuki oleh Dajjal. Karena ini Allah yang mengatakan langsung. Nabi kita juga mengatakan demikian. Tetapi apakah boleh jadi, ya, pada saat Dajjal ingin memasuki kota Mekah, belum sampai pada batasan kota Mekah, ada orang-orang yang bakalan mengikuti Dajjal nanti? Benar. Orang-orang yang fasik yang ada di kota Mekah, orang-orang yang zalim yang ada di kota Mekah, mereka akan tergiur dengan ajakan Dajjal, meskipun mereka Dajjal itu tidak masuk di batasan kota Mekah. Sedikit dengan batasan kota Mekah, maka nanti akan ada orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik keluar dari kota Mekah mengikuti Dajjal. Maka pemirsa yang Allah muliakan, sekalipun dirimu di tempat-tempat yang mulia, tetap jaga ketakwaanmu kepada Allah.
Buat jemaah umrah yang Allah muliakan, ketika nanti kita berada di kota Mekah, hilangkanlah kalimat-kalimat yang tidak baik dari lisan kita. Hilangkanlah berprasangka buruk. Hilangkanlah menceritakan dan membongkar aib orang lain. Ketika nanti pun mendapatkan hal-hal yang tidak disukai, baik pelayanan dari yang membimbing mereka, maka jangan ada lontarkan lisan-lisan ucapan-ucapan yang tidak baik dari lisan kita. Tetap bersabar saja. Kenapa? Karena memang kita di sana itu ibadah butuh kesabaran. Sangat-sangat dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya, itu tadi yang pertama, keutamaan dari kota Mekah tidak dimasuki Dajjal. Tadi sudah kita sebutkan di awal bahwasanya kota Mekah itu mendatangkan keamanan dan kedamaian. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Barang siapa yang memasuki kota Mekah, maka dia akan merasa aman. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah kota Mekah, tempat lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat lahirnya, tempat dicucinya, ya, hati Nabi Muhammad SAW oleh malaikat. Disucikan, dihilangkan dari hati-hati yang tidak baik. Kemudian, ya, kota Mekah juga, di mana penduduk kota Mekah tersebut, ya, ketika mereka mati di kota Mekah, insya Allah, Allah berikan ganjaran surga buat mereka. Kenapa? Karena mereka hidup di tempat yang begitu mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahi buat kita untuk bisa melihat Mekah secara langsung, untuk bisa melihat Ka'bah secara langsung. Baik pemirsa yang Allah muliakan, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan buat urusan kita bisa berangkat ke sana, dan Allah mudahkan juga langkah kita, dan juga Allah mudahkan rezeki kita agar kita bisa berkunjung ke rumah Allah, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.